Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa Al-Kalam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan di pertanyaan berikutnya. Mohon izin Ustaz. Izin bertanya. Saya ada hutang yang harus dibayar. Namun rasanya setiap usaha yang saya jalani untuk membayar hutang selalu gagal. Rasanya semua pintu tertutup bagi saya. Saya harus bagaimana Ustadz? Mohon saran dan bimbingannya. Selalu saya berucap dalam hati, saya bersandar padamu ya Allah, namun rasanya Allah belum membukakan pintu jalan keluar. Namun saya sadar dan merasa Allah selalu melunakkan hati penagih hutang tersebut. Allah selalu menghindarkan saya dari situasi buruk, namun mengapa tetap belum diberi jalan keluar yang benar-benar menyelesaikan masalah? Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Adakah amalan yang dapat membuka jalan bagi saya? Kakak saya sudah 2 tahun ini menjadi janda, dan semenjak itu jadi tanggung jawab saya. Dan saya punya 18 ekor kucing yang juga harus saya nafkahi. Namun belakangan ini saya semakin kesulitan menafkahi keluarga saya. Saya sudah sholat taubat setiap malam. Bukankah Allah berjanji jika kita meminta maka Allah akan memberikannya? Namun saya belum mendapatkan jawaban untuk yang saya minta. Katanya minta apapun, bahkan yang mustahil pun sudah saya lakukan juga, namun sama masih belum dijawab. Saya sudah semakin sesak. Tolong bantu berikan saya masukan Ustadz. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana berdoa yang baik sehingga Allah berkenan mengabulkan? Saya sering berdoa minta kepada Allah agar dimudahkan dilunasi hutang-hutang saya demi kakak saya. Saya merasa banyak dosa, tapi kakak saya kan janda, sudah melewati hal yang buruk yang membuatnya trauma. Mungkin kakak saya lebih dianggap, jadi selalu saya minta demi kakak saya. Saya selalu berjanji, saya akan menjaga kakak saya dengan baik. Namun masih belum bertemu jalan keluarnya. Saya harus bagaimana? Apakah taubat saya belum diterima? Bagaimanakah sholat taubat yang baik agar taubat saya diterima? Bagaimana caranya sholat hajat yang baik agar doa dikabulkan Allah tanpa ditunda lagi? Baik, Ustadz yang jawab. Ustadz Sikit, fadhal. Baik, terima kasih atas atensinya. Yang jelas pertanyaannya banyak ya, tapi kalau boleh saya ringkas, bagaimana halnya berdoa yang tepat? Terus apa yang harus dilakukan dalam masalah ini? Mungkin kurang lebihnya seperti itu ya. Saya akan menjawab yang pertama dulu tentang bagaimana seharusnya berdoa. Jadi disebutkan, saya berdoa, tapi Allah belum ijabahi. Terus bagaimana doa yang benar? Apa tobatnya tidak terima? Sebenarnya Allah itu menjawab doa itu dengan 3 keadaan. Jadi kalau Allah mengatakan ud'uli fastajib lakum, berdoalah kamu kepadaku maka aku akan mengijabahi, itu pasti. Hanya bentuk ijabah Allah itu ada 3. Yang pertama, Allah ijabahi seperti yang Allah seperti yang hamba inginkan. Yang kedua, Allah ijabahi dengan dijauhkan dari bala mara bahaya. Yang ketiga, doa itu dijadikan sebagai tabungan akhirat. Jadi tidak ada doa yang sia-sia, itu tidak ada. Doa pasti dijawab Allah, tapi dengan 3 keadaan ini. Jika Allah lebih melihat doa itu lebih pantas untuk menyingkirkan dari bahaya, tentu ini lebih baik. Sebab orang mendapat bahaya, mara bahaya, bencana itu juga bukan perkara ringan. Allah tidak ijabahi seperti yang kita minta. Allah juga tidak jauhkan kita dari bala. Tapi Allah jadikan doa sebagai tabungan, itu juga investasi akhirat. Jadi tidak ada yang buruk doa itu. Doa usilahul mu'min, kata Nabi. Doa itu senjatanya orang beriman. Maka yang perlu kita pahami bersama, di sana ada afatu doa. Ada cacatnya orang berdoa. Apa itu cacatnya? Dia merasa sudah berdoa, dia merasa sudah meminta kepada Allah, tapi Allah tidak kunjung mengijabahi. Itu justru dianggap oleh para ulama afatu doa. Cacatnya orang berdoa. Hal tersebut berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari sahabat Abu Hurairah, diriwayatkan Imam Bukhari. Rasul bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jah. Allah akan ijabai doa salah satu di antara kalian
malam ya'jal. Selama tidak tergesa-gesa. Apa itu ya istijal itu apa? Yaqulu da'autu falam yastajib li. Perkataan aku telah berdoa, aku telah meminta kepada Allah, tapi kok tidak diijabahi, itu namanya istijal. Itu justru yang menjadikan doa tidak diijabahi. Seorang harus yakin kalau Allah akan mengijabahi dengan 3 keadaan tadi. Ya. Kemudian ada catatan juga, hal yang menjadikan doa seseorang itu tidak diijabahi. Dalam Sahih Muslim, Rasul bersabda, la yazal yustajabu lil abdi malam yada bi itsmin au qati'atir rahim. Malam yastajil. Kila ya Rasulullah wa mastijal qala da'autu faqad qad da'autu wa qad da'autu falam yastajib li. Fayatahassar inda dzalika fayada'atuha. Dalam Sahih Muslim, Rasul mengatakan, doa seorang hamba senantiasa akan diijabahi oleh Allah malam yada bi ismi. Malam yad'u bil ismi, selama dia tidak berdoa untuk melakukan perbuatan dosa. Maksudnya apa? Ya Allah, suksesan kami dalam korupsi. Itu namanya doa untuk perbuatan dosa. Ya, itu satu. Jadi berdoa untuk urusan dosa itu tidak akan Allah ijabahi. Atau berdoa untuk memutus hubungan silaturahmi itu juga penghalang doa untuk dijabahi oleh Allah. Yang ketiga adalah istijal. Apa itu istijal? Orang merasa sudah berdoa, sudah meminta, sudah memohon kepada Allah, tapi Allah tidak segera mengijabahi. Akhirnya dia putus asa dan meninggalkan doa. Ketika orang putus asa dan meninggalkan doa, itu satu kerugian besar. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Jawabul Kafi liman sa'ala an dawai syafi, beliau mengatakan, wa man yada doa wa huwa bimanzilati man badzara badzran aw gharasa gharsan faja'ala yata'ahadahu wa yasqihi falamma stanbata kamaluhu wa idrakuhu tarakahu ahmalahu. Masya Allah. Ini kias yang luar biasa. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Jawabul Kafi liman sa'alan dawai syafi. Ini saya sarankan itu baca ngaji ini ya. Untuk saya terjemahkan, jawaban yang sempurna bagi yang bertanya tentang apa solusi dari problematika hidup manusia. Itu terjemahan saya. Ya. Beliau salah satu tulisan berkata gini, orang yang putus asa, merasa sudah berdoa, tidak dijabahi oleh Allah. Kemudian dia meninggalkan doa, itu seperti orang yang menanam biji. Menanam biji jagung, sudah ditanam, dirawat, disirami, disiangi, ya, dan seterusnya. Kemudian dia merasa kok gak cepat-cepat berbuah, dia tinggalkan. Kan rugi. Tinggal nunggu besarnya, bersabar sebentar kok susah, kan rugi. Orang sudah berdoa, itu sudah benar. Ketika dia berdoa, kemudian dia tinggalkan doa itu. Itu seperti menanam tanaman yang tidak kunjung besar, kemudian dia tinggalkan. Padahal dia sudah susah payah merawatnya. Jadi itu, Ibu. Jadi hakikat doa itu seperti itu. Kemudian apa yang dilakukan? Terus saja berdoa. Terus saja berdoa. Sambil membuat evaluasi tentang pola hidup kita. Sebab bicara masalah hidup dalam keluarga, rumah tangga itu bukan berapa gaji saya, tapi sejauh mana Anda bisa mengendalikan kebutuhan. Ini maaf. Saya bukan melarang orang hobi ya, tapi ketika Anda dalam kesulitan, untuk biaya hidup aja berat, untuk bayar utang aja susah. Di sini kalau masih harus terbebani membiayai atau ngasih makan kucing 18 ekor itu kan ya berat. Ya, mungkin kita bisa evaluasi. Mungkin kucingnya dijual dulu atau bagaimana. Kalau kita hobi, ya apalah kita tabungan sebentar sampai benar-benar kondisi ekonomi stabil. Itu saran kita. Terus membuat ikhtiar-ikhtiar usaha-usaha untuk bagaimana Allah akan beri kemudahan untuk Ibu bisa membayar utang kembali dan mencukupi kebutuhan harian. Jangan putus asa, terus berdoa dan berikhtiar. Mungkin seperti itu yang bisa kami jawab. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah cukup gamblang apa yang dijelaskan Ustadz Sigit. Mudah-mudahan
menjadi semangat bagi ibu penanya, dan kita juga mendoakan mudah-mudahan apa yang dialami ibu segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.